Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Miftahul Huda, salah seorang guru di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Saat ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak. Rekan-rekan guru yang hebat, kira-kira apa yang terpikir ketika kita melihat hal ini? Teknologi kita rasakan saat ini berkembang dengan sangat pesat. Hampir dalam segala aspek kehidupan kita sudah terbantu dan tergantikan oleh perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, saat ini banyak para pengusaha yang mengurangi tenaga kerja manusia dan menggantikannya dengan tenaga robot. Karena menurut mereka, biaya operasionalnya jauh lebih rendah dibanding dengan menggunakan tenaga manusia. Selain itu, hasilnya pun lebih baik dan lebih cepat. Jika hal ini terus terjadi, lantas bagaimanakah peluang anak-anak didik kita di tahun-tahun mendatang? Saingan dan tantangan yang mereka hadapi sudah jelas akan semakin berat dan semakin sulit. Sementara itu, kita sebagai pendidik, apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan mereka agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang berat itu? Potret dunia pendidikan di sekitar kita masih banyak yang jauh dari harapan. Di kalangan anak-anak remaja usia sekolah, sangat banyak kita temui kejadian-kejadian yang cukup mengkhawatirkan. Banyaknya tawuran, geng motor, bullying, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana mereka akan menghadapi tantangan zaman ini yang kian hari kian berat jika dalam keseharian saja mereka sering menghadapi hal-hal tersebut? Dan kita sebagai pendidik masih banyak melakukan hal-hal yang keliru. Misalnya, kita seringkali menganggap bahwa semua siswa, semua peserta didik kita ketika lulus harus menjadi sosok yang kita inginkan. Mereka harus pintar secara akademik. Nilai mereka harus 80, 90, bahkan 100. Nilai ijazah mereka pun harus tinggi, tanpa memperhatikan bagaimana budi pekerti mereka. Padahal mereka berasal dari latar belakang yang beragam dan tentu saja memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian selain itu, kita pun para guru seringkali memperlakukan anak-anak didik kita dengan cara yang kurang tepat. Kita seringkali menuntut semua anak harus bisa melakukan hal yang sama, mencapai satu target yang sama. Kalau bisa kita umpamakan, kita seringkali seperti seorang pawang yang menuntut seekor gajah untuk bisa terbang, atau burung harus bisa berenang, dan ikan harus bisa berlari. Hal itu tentu saja menyalahi kodratnya. Begitupun dalam pendidikan, kita seringkali menuntut anak yang potensinya bukan di bidang itu, tapi kita paksa mereka harus bisa melakukan apa yang kita inginkan. Begitu pula dalam proses pembelajaran di kelas, kita masih sering melakukan proses pembelajaran yang membosankan, yang monoton, di mana anak-anak dituntut untuk duduk manis, diam, mendengarkan guru yang berbicara di depan. Dan kini saatnya kita merubah pola pikir kita, merubah cara kita, merubah gaya kita untuk mempersiapkan generasi muda kita agar mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan ke depan. Rekan-rekan guru yang hebat, Ki Hajar Dewantara sejak dulu telah mengingatkan kita bahwa pendidikan merupakan proses menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani dan peserta didik adalah bibit tanamannya.
Seorang petani harus bisa merawat, memberi pupuk, memberi air, membuang gulma dan hama agar tanaman-tanaman itu bisa tumbuh secara sempurna dan berbuah dengan baik. Tetapi ingat, sebaik apapun ia merawat tanamannya, ia tidak bisa berharap sedikit pun bahwa bibit padi yang ia tanam akan berubah menjadi butiran jagung. Begitupun dalam proses pendidikan, kita tidak bisa memaksa. Sebaik apapun proses pendidikan kita tidak bisa mengharapkan peserta didik tumbuh seperti keinginan kita. Mereka memiliki potensi, mereka memiliki kodratnya yang harus kita pupuk agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus memperhatikan segala kodrat yang ada pada anak, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan sifat atau potensi alami yang dimiliki oleh anak, sedangkan kodrat zaman adalah tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita pada zaman tertentu. Selain itu, pendidikan pun harus mengimplementasikan pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti. Jika kita sudah bisa memperlakukan anak-anak didik kita sesuai dengan potensi mereka, tentu saja proses pembelajaran akan dirasakan menyenangkan. Sehingga kita dapat mencetak para pelajar yang memiliki kualitas yang baik. Mereka memiliki sopan santun, komunikatif, disiplin, kreatif, senang belajar di sekolah, percaya diri, memiliki semangat belajar yang tinggi, serta aktif dalam proses pembelajaran. Bukannya itu yang kita harapkan. Jika ini sudah terjadi, insya Allah kedepannya anak-anak kita siap menghadapi sesulit apapun tantangan zaman ke depan. Semoga dengan perubahan yang kita awali dari cara pandang kita terhadap anak-anak didik kita yang kita implementasikan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa menghasilkan generasi yang diharapkan. Kita harapkan mereka memiliki karakter yang unggul dalam semua aspek kehidupannya. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua sebagai pendidik bisa berkontribusi terhadap kesiapan generasi muda kita, agar kita semua mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Salam berubah, salam bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.